Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, jemaat Ekumen Yogyakarta. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan sebelum kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, dalam nama Yesus Kristus, tiba saatnya kami merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menolongkan Bamu yang penuh dengan keterbatasan ini, Kau boleh merapi dan beri kekuatan, sehingga kami boleh sama-sama mengerti dan memahami maksud daripada kebenaran Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, waktu detik-detik menit ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau kendalikan seluruh pendengaran akan firman dengan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom sekali lagi pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan membuat kita semua sehat, kuat. Sampai dengan hari ini nafas kita masih berfungsi. Itu hanya semata-mata dari kasih karunia Tuhan saja. Puji Tuhan, hari-hari ini di belahan dunia seperti di Afrika, Somalia, banyak orang Kristen yang menghadapi penganiayaan, mengalami tantangan yang begitu berat, mengalami masalah persoalan yang begitu membuat mereka sulit untuk bertahan, tetapi mereka terus setia dan keputusan untuk mengikut Yesus adalah bukan hal yang mudah, tetapi mereka tetap setia, dan banyak hari-hari ini sedang terjadi penganiayaan di negara Afrika. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga hari-hari ini dalam kehidupan. Setiap fase yang sudah kita lewati adalah kehidupan yang banyak masalah, persoalan di antara kita yang kita rasakan, lewati, dan tentu kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami adalah di luar daripada kekuatan kita. Tapi kita percaya iman dan ketaatan kita kepada Tuhan terus bertumbuh, tetap semangat, sehingga Tuhan akan terus menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan surat Petrus yang pertama. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Petrus ini adalah Petrus sendiri yang menulis. Petrus adalah murid Yesus. Dari ke-12 murid Yesus, dia adalah salah satunya yang menjadi murid Yesus. Petrus melihat dalam situasi keadaan yang begitu sulit bagi orang Kristen yang tersebar di Kapadokia, di Galatia, di Asia Kecil, di Bitinia, wilayah-wilayah yang terletak di Asia Kecil, saat ini disebut dengan Turki. Jadi tempat-tempat ini adalah tempat yang membuat orang tidak nyaman, orang Kristen tidak nyaman, tidak bisa tenang. Mereka hidup dalam penindasan, mereka hidup dalam ketidaknyamanan, politik dunia dan situasi keadaan yang tidak memungkinkan mereka ada di sana. Sehingga Petrus
mendorong kepada jemaat yang ada di sana. Tentu mereka ini adalah jemaat pendatang atau perantauan. Mereka adalah bangsa Yahudi yang tersebar di Pontus, Kapadokia, Galatia, di Asia Kecil. Mereka ada di sana. Sehingga Petrus mendorong kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bersama-sama pokok pembahasan kita pada pagi hari ini adalah salam yang spesial. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami salam yang spesial dari keluarga, dari pacar mungkin, pacar baru mungkin titip salam seperti itu, atau dari orang tua, terkasih, tersayang, mungkin dapat titip surat melalui WA, Facebook, Messenger, Instagram. Pasti biasa menerima salam dari orang tua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan salam yang ada di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 ini. Kita akan melihat sama-sama. Di sini adalah judulnya salam yang spesial. Salam yang spesial. Ayat yang pertama adalah dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami dan mengerti bahwa dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Rasul Petrus sedang memperkenalkan dirinya bahwa dirinya siapa dan siapa yang ada dalam dirinya. Ini yang sedang memperkenalkan, identitasnya sedang diperkenalkan. Jadi dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Jadi artinya Kristus yang diurapi, yang dikhususkan adalah rasul, pemberita Injil, pengabar surat dari Yesus Kristus. Surat dari isi hati Allah itu harus disampaikan oleh Petrus. Dan Petrus ini menjadi aktor utama. Dia adalah saksi, tidak ada perwakilan. Dia adalah saksi hidup bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan. Dia adalah aktor utama. Sehingga dari Petrus Rasul Yesus Kristus ada otoritas, ada kuasa, ada urapan, ada kekuatan daripada Tuhan yang dilimpahkan kepada Petrus. Sehingga dengan dasar itu dia berani mengatakan dari Rasul Yesus Kristus, apostoles, rasul, murid yang memang sudah dipercayakan, sudah diakui, ada kuasa, ada otoritas Yesus dalam dirinya. Sehingga ia berani menyampaikan berita itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ini adalah orang-orang Yahudi, adalah bagian daripada keturunan Abraham. Mereka adalah orang percaya, mereka ada di sana. Iman mereka sedang menghadapi tantangan, masalah gejolak. Sehingga dengan apa mereka harus bertahan, dengan apa mereka harus tekun, dengan apa mereka harus kuat, kokoh di dalam Yesus, di dalam firman Allah. Sehingga Rasul Yesus Kristus adalah Petrus sendiri menyampaikan kepada mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Poin yang pertama adalah salam yang spesial itu diberikan melalui orang yang tepat. Poin yang pertama adalah melalui orang yang tepat. Ayat 1 bagian A, saya akan bacakan sekali lagi. Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Petrus menjelaskan identitasnya sebagai Rasul Yesus Kristus, apostolos yang diutus atau utusan adalah aktor yang tepat. Jadi Petrus adalah utusan dari Yesus Kristus, bukan keinginan dia, bukan kemauan dia, bukan karena mengada-adakan, tetapi ini adalah utusan daripada Yesus. Aktor utama, pelaku daripada Yesus Kristus adalah Petrus.
sehingga ia berani mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Bukankah saudara juga dipanggil untuk menjadi murid Yesus? Percaya bahwa ada kuasa, ada otoritas dalam diri saudara, Bapak Ibu, berani mengatakan, mengabarkan, menyampaikan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang sedang dalam situasi keadaan yang tidak mendukung. Iman mereka semakin dikejar, iman mereka semakin dalam tantangan. Mereka ini harus dikuatkan melalui saudara dan saya yang sudah dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah salam yang spesial adalah kepada orang yang tepat. Ayat 1 bagian B dan ayat 2 bagian A. Saya akan bacakan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang-orang ini, orang-orang yang ada ini dianggap sebagai pendatang. Mereka ini adalah pilihan, yang dipilih. Di dalam kepanjangan sejarah Alkitab mencatat bahwa pilihan Allah ada di dalam bangsa Israel, keturunan daripada Abraham. Maka mereka adalah pilihan Allah. Ini jelas menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang Israel, orang Yahudi yang percaya, yang keturunan daripada Abraham. Mereka ini yang disebut pendatang. Mereka adalah orang-orang pilihan, dikuduskan, sudah dipilih oleh Allah sendiri dengan maksud dan rencananya, melalui kehendaknya, bukan karena keinginan manusia, bukan karena kemauan manusia, tetapi melalui kehendak Allah sendiri. Dia sudah memilih, dia sudah menguduskan melalui Roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka telah dipilih. Kalau saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, melihat mutiara yang indah, tidaklah mudah langsung menjadi mutiara yang indah, tetapi ada proses-proses yang harus dilalui, harus digali, didapatkan, lalu dimasukkan dalam pabrik, diolah menjadi seindah mungkin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih, dikuduskan oleh Roh adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan, dikuduskan, diposisikan, dibedakan dari posisi yang lain ke posisi yang lain, sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah orang yang tidak sembarangan. Ini adalah orang yang berharga, orang yang ada dalam rencana dan pikiran Tuhan. Ada rencana-rencana yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan bangsa pilihan ini, sehingga Tuhan memilih dan Tuhan menguduskan mereka dengan kuasa Roh. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang dipilih, dikuduskan oleh Tuhan, kita ada kekhususan, kita beda dari dunia ini, kita sudah dipisahkan dari dunia ini, kita tidak bisa bersatu dengan kegelapan, kita sudah dipisahkan oleh dunia ini. Kita dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan, disediakan untuk melakukan kemauan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, itu yang harus terjadi, itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa ini mereka sedang mengalami penindasan, penganiayaan. Sehingga Petrus mendorong kepada mereka supaya mereka ingat, mereka tahu, mereka menyadari bahwa mereka dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus, bahwa ada kuasa, ada otoritas, ada kekuatan dari Tuhan yang menaungi mereka, yang melindungi mereka, ada maksud-maksud Tuhan yang akan terjadi dalam pribadi mereka, sehingga Petrus mendorong mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang mendorong
kepada jemaat perantauan oleh Petrus, Rasul Yesus Kristus. Demikian juga saudaraku dengan saya. Kita hari-hari ini sedang mengalami masalah, tantangan, persoalan yang begitu berbeda dengan orang-orang yang disebut dalam teks ini. Tetapi kita punya persoalan masalah hari-hari ini adalah banyak sekali masalah yang kita hadapi yang berbeda dengan ini. Tapi firman Tuhan datang kepada kita supaya kita tetap fokus, tetap kuat. Kita menyadari bahwa kita dipilih, dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan untuk kemauan dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang kedua adalah salam yang spesial adalah dengan maksud yang tepat. Dengan maksud yang tepat. Ayat 2 bagian B. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini ada dua hal yang penting. Supaya taat kepada Yesus Kristus, yang pertama. Yang kedua, supaya menerima percikan darahnya. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Mengapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mendorong kepada jemaat perantauan, ini adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi, yang dari keturunan Abraham sendiri. Mereka ada di sana dalam situasi keadaan yang tidak nyaman. Sistem pemerintahan pada waktu itu membuat mereka terlena, trauma, tidak mampu untuk menjalankan kehidupan ini, dan iman mereka sedang dihimpit oleh situasi keadaan ini, sehingga Petrus mendorong supaya mereka tetap taat kepada Kristus Yesus. Mengapa? Karena ada pengharapan. Mengapa? Karena ada kehidupan. Mengapa? Karena ada jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, supaya mereka menerima percikan darahnya. Supaya mereka menerima percikan darahnya. Bahasa yang digunakan di sini percikan adalah pantiasmos. Dalam bahasa Inggris sprinkling atau terjemahkan percikan atau penyiraman. Ya. Penyiraman atau percikan ini butuh tindakan yang aktif. Tidak hanya kata-kata, tetapi butuh tindakan yang harus terjadi, butuh tindakan yang aktif, sehingga kehidupan ini terus-menerus untuk menuju kepada keserupaan dengan Yesus. Menerima percikan darahnya adalah sprinkling atau percikan atau penyiraman. Penyiraman dalam kehidupan kita terhadap Yesus Kristus. Kita meyakini akan kasih Tuhan, meyakini akan Kristus Tuhan. Yesus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus sirami diri kita dengan Yesus Kristus. Sirami kehidupan kita dengan karakter pribadi Yesus. Sirami kehidupan kita dengan gaya Yesus. Pribadi Yesus Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mendorong kepada jemaat perantauan yang ada di Kapadokia, yang ada di Asia Kecil, Bitinia, yang ada di Kapadokia, yang ada di Galatia, Asia ini. Petrus mendorong supaya mereka tetap menerima percikan darah Yesus dalam kehidupan mereka, keseharian mereka, hari ke hari. Percikan darah, penyiraman itu harus terjadi terus menerus, tidak bisa berhenti hanya sesaat, tetapi terus menerus terjadi, karena pertumbuhan iman itu akan terjadi di dalam darah Yesus Kristus. Kuasa Yesus Kristus yang membersihkan, yang menebus dosa-dosa, itu membuat orang bisa menjadi kudus seperti Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 di sana menyatakan bahwa dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, darah Habel ketika Kain membunuh adiknya, darahnya hanya berteriak sampai kepada Allah, tetapi darah Yesus Kristus lebih hebat, lebih kuat, lebih berkuasa daripada segalanya. Ketika saudara dan saya ada di dalam kuasa kegelapan, Ia menyucikan, Ia membersihkan semua dosa-dosa kita dengan darah yang kudus. Ia mendamaikan kita
Dulu jauh tetapi menjadi dekat karena darah yang kudus, darah yang suci, darah yang mahal. Itu yang membuat kita bisa sehat, bisa segar di dalam mata rohani, bisa kuat, bisa hidup benar di hadapan Tuhan hanya melalui darah Yesus Kristus. Sehingga di dalam tes ini berbicara tentang penyiraman yang sehat. Menerima percikan darah adalah penyiraman yang harus terus-menerus terjadi. Sirami diri kita dengan firman Tuhan, sirami diri kita. Setiap langkah hidup kita, kita harus sirami dengan darah Yesus dalam setiap perbuatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dosa kita tidak bisa dapat diampuni dengan syarat apapun, dengan gaya apapun, dengan model apapun, tidak akan pernah. Hanya melalui darah Yesus Kristus. Sehingga Petrus mendorong kepada jemaat di perantauan ini, pendatang ini, bahwa kamu tetap kuat dan sirami dirimu dengan darah Yesus Kristus, supaya situasi keadaan itu tidak membuat pikiranmu jauh dari Tuhan. Situasi keadaan itu tidak membuat pikiranmu kendor, pikiranmu bisa putus asa, tetapi darah Yesus itu akan terus menyucikanmu supaya engkau menjadi sempurna seperti Yesus, supaya engkau tetap kuat, tetap kokoh di dalam Yesus, karena darah Yesus yang menyucikan, membersihkan dari segala kejahatanmu, mampu memenangkan dirimu. Ini yang mendorong kepada jemaat yang ada di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita supaya kita tetap kuat menyirami diri kita dengan darah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada ilustrasi di halaman rumah saya, ada tanaman di kampung halaman. Saya punya adik yang perempuan, dia suka sekali tanam bunga di halaman rumah. Tapi adik yang laki-laki ini seringkali kalau dia rasa buang air, dia orangnya cepat-cepat buang air seperti itu. Sehingga di pagi hari bukannya dia menyiram air yang sehat, tapi dia buang air kecil di bunga itu, sehingga bunga itu tidak bisa bertumbuh baik. Dia lama-lama kelamaan layu, mati, dan tidak bisa berbunga baik, dan bunganya tidak subur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita kalau kita menjalani dengan kemauan kita, dengan kotoran-kotoran, dengan air-air yang tidak bersih dalam setiap pribadi kita, gaya hidup kita jalani dengan keinginan kita tidak sirami dengan baik, kita tidak sirami dengan darah Yesus dalam pribadi lepas pribadi kita, waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kalau kita tidak sirami diri kita dengan kasih Tuhan, kasih Yesus, tidak sirami diri kita dengan darah Yesus, darah Yesus yang mampu menyembuhkan, darah Yesus yang mampu membersihkan, menyucikan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang mati seperti bunga tadi. Maka sirami diri kita dengan darah Yesus supaya kita terus dibersihkan melalui kuasa dan kehendaknya di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat adalah salam yang spesial. Salam yang spesial adalah berisi atau mengandung berkat yang sehat. Salam yang spesial itu mengandung berkat yang sehat. Petrus mendorong kepada jemaat perantauan atau orang pendatang yang ada di Kapadokia, Bitinia, di Asia Kecil, yang ada di sana Galatia. Dia mendorong supaya mereka tetap mengalami berkat yang sehat, atau mengandung, salam yang ia berikan itu adalah mengandung berkat yang sehat. Ayat yang terakhir saya akan bacakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Makin melimpah di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan bertambah-tambah atau perkalian atau pertambahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau poin yang pertama
Poin yang kedua, poin yang ketiga adalah kalau kita pernah mengalami salam yang spesial melalui orang yang tepat, kalau kita pernah mengalami salam yang spesial kepada orang yang tepat, kalau saudara dengan saya adalah orang yang tepat. Yang ketiga, kalau salam yang spesial itu dengan maksud yang tepat, saudara mengerti betul salam yang spesial ini dalam arti maksud yang tepat untuk supaya taat kepada Yesus, untuk supaya menerima percikan darahnya. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa kita akan mengalami atau kita akan menerima berkat yang sehat. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mendorong kepada jemaat yang ada di sana supaya mereka mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Harapan dan doa Petrus bahwa kamu mengalami kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Doanya, harapannya supaya jemaat yang ada di sana tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami ketidakmampuan dengan situasi keadaan ada, tidak membuat mereka bimbang, tidak membuat mereka ragu, tidak membuat mereka takut, tetapi Petrus mendorong supaya mereka terus mengalami kasih karunia dan damai sejahtera itu ada dalam pribadi mereka, bahkan makin melimpah. Saudaraku, berkali-kali lipat ganda, bertambah-tambah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mendorong supaya mereka tetap kuat. Mereka yakini bahwa kasih karunia damai sejahtera itu akan melimpah atas hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah dalam situasi keadaan yang sedang membuat mereka terikat, tidak bisa bergerak, membuat mereka diintimidasi. Tetapi Petrus mendorong supaya kamu tetap akan mengalami kasih karunia dan damai sejahtera, atau kamu sudah mengalami kasih karunia dan damai sejahtera dan itu makin melimpah atas kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makin melimpah atas kamu. Tidak hanya hari ini saja, tidak hanya sekedar, tapi bertambah-tambah, berkali-kali kasih karunia itu akan melimpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah saudara dan saya pernah mengalami salam yang spesial melalui orang yang tepat? Apakah saudara adalah orang yang tepat sehingga Tuhan mencari dan Tuhan menyelamatkan? Apakah saudara mengerti maksud yang tepat supaya saudara taat, atau supaya saudara menerima percikan darahnya? Saudara mengerti maksud yang taat? Kalau ketiga hal ini sudah terjadi dalam kehidupan saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, percaya bahwa kasih karunia damai sejahtera itu akan terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan ini pada malam hari ini datang kepada kita bahwa kita sudah pernah atau sudah menerima salam yang spesial melalui Yesus Kristus, sehingga salam yang spesial itu datang melalui orang yang tepat. Yang kedua, salam yang spesial itu diberikan kepada orang yang tepat juga. Yang kedua, salam yang spesial itu mengandung maksud yang tepat supaya kita mengerti atau supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Yang kedua, supaya kita menerima percikan darahnya. Diri kita harus dibersihkan, diri kita harus dibersihkan, disirami dengan darah Yesus, supaya pikiran Yesus, kehidupan Yesus, gaya Yesus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga orang lain menjadi diberkati melalui kehidupan kita. Yang berikut, kalau kita melalui tiga hal ini, yang percaya bahwa kita ada menikmati atau kita menikmati berkat yang sehat. Berkat yang sehat itu adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Itu adalah berkat yang spesial, berkat yang sehat, yang tidak ada pernah habis-habisnya, terus menerus akan ada dalam setiap pribadi lepas pribadi kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas renungan pada hari ini yang Kau boleh berbicara kepada kami. Petrus mengingatkan, mendorong kepada jemaat yang sedang dianiaya, sedang tidak mengalami ketidakadilan. Mereka ada di sana. Petrus mendorong kepada mereka. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tapi Petrus mendorong supaya mereka terus kuat melekatkan diri kepada Yesus Kristus. Mereka menyadari bahwa surat yang disampaikan adalah tidak sembarangan orang, adalah Petrus Yesus, Rasul Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu supaya kami terus melekat di dalam darah Yesus, supaya kami terus kuat situasi keadaan apapun, kami tetap kuat. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.